Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, mungkin haus tentang informasi di sini. Ya, kan bisa melihatnya, membacanya di sumber-sumber berita yang berbasis Indonesia di sini ya. Jadi beberapa hari ini tidak ada informasi yang penting banget. Jadi kita nggak usah bahas ya, karena informasi yang saya baca ini kebanyakan adalah jumlah terpapar di sini ada berapa. Jadi semacam ada 8.000 lebih cuma terpapar kemarin. Dan yang pastinya masalah-masalah tentang serbuk-serbuk dan juga masalah tentang mbak-mbak yang kerja secara ilegal di sini. Iya, nah, jadi seputar itu aja informasinya. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah berita di tanah air ya, yang dimana berita tersebut ini adalah tentang seorang ayah yang telah merudal anak kandungnya sendiri atau putrinya sendiri sejak ia umur kelas 6 SD dan sampai kelas 1 SMA, yaitu umurnya 17 tahun. Dan ayahnya ini adalah umurnya 40 tahun dan ibunya ini bekerja di luar negeri, tepatnya adalah negara Hong Kong. Nah, ini hal yang harus kita bahas dan ini penting banget, apalagi mbak-mbak yang sudah menikah dan meninggalkan anak perempuan di Indonesia ya. Mungkin ada beberapa hal perkataan yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran mbak-mbak. Mbak-mbak nanti silahkan untuk berdiskusi di bawah kolom komentar video ini ya. Jadi kita berdiskusi benar apa enggaknya, mungkin mbak-mbak memiliki tambahan informasi yang berguna bagi kawan-kawan lain, yang dibacakan kawan lain, nanti mbak-mbak silahkan komentar aja. Nah, kita akan membahas tentang gimana sih kalau seandainya mbak-mbak memiliki anak perempuan ditinggal di Indonesia dan mbak-mbak kerja di luar negeri. Jadi tak sarankan untuk saat ini anak-anak mbak-mbak yang menginjak SD untuk tinggal saja bersama mbahnya. Jadi jangan sampai tinggal satu rumah dengan bapak. Yang namanya setan ya, walaupun bapak tidak ingin melakukan, tapi kalau udah setan masuk ke dalam tubuh ya, ini bisa merubah sikap seseorang tersebut jika ia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri ya. Jadi tak sarankan adalah kalau memiliki anak perempuan silakan tinggal dengan mbahnya saja, tidak dengan bapaknya, apalagi satu rumah ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mbak-mbak silakan untuk tetap memantau keadaan di rumah, anaknya bagaimana, dia memiliki permasalahan dengan orang lain apa enggaknya, apalagi masalah percintaan, ada masalah apa enggaknya, pacaran bagaimana dengan sistemnya. Ini mbak-mbak harus kasih tahu dan cari tahu juga ya, bermainnya kapan, terus dengan siapa, pulangnya jam berapa. Mbak-mbak harus benar-benar menyelidiki dan mencari tahu sedetail mungkin, karena anak perempuan ini sampai kapanpun tetap menjadi tanggung jawab kecuali ia sudah menikah ya. Oke, kemudian tak sarankan buat mbak-mbak kalau memiliki anak perempuan yang mau menginjak remaja, ini untuk dipikirkan kapan harus pulang seterusnya, gak usah kerja di luar negeri, karena sekali lagi anak perempuan itu membawa beban yang sangat berat bagi orang tua. Diusahakan untuk benar-benar memplanning kapan balik dan menunggui anak perempuan, itu penting banget ini mbak. Oke, kemudian mungkin mbak-mbak yang saat ini yang memiliki anak perempuan yang masih kecil ya, nah ini ada beberapa hal ya, yang harus anda ajarkan kepada anak perempuan tersebut, dan saya ini hanya membacanya di sebuah riset saja. Bener apa enggaknya ini tergantung persepsi mbaknya, membenarkan atau mungkin mbaknya menambahin ataupun menyalahkan, nggak masalah. Oke, yang pertama, peringatkan anak perempuan Anda jangan pernah duduk di pangkuan orang lain. Jangan biasakan, baik itu pamannya sendiri, jangan biasakan anak perempuan Anda duduk di pangkuan walaupun itu dengan paman ya. Itu riset, itu kalau bisa diajarkan sejak dini, yang pertama. Yang kedua, jangan biarkan anak Anda dicium oleh orang lain yang berjenis kelamin cowok, walaupun itu tetangga Anda ataupun pamannya. Jangan biasakan seperti itu, jangan biarkan. Yang ketiga, jangan biarkan atau jangan ajarkan anak Anda perempuan sejak kecil itu melihat Anda atau suami Anda atau kakangnya atau kakak laki-lakinya berganti pakaian di depan anak tersebut. Jangan biarkan hal itu ya. Kemudian selanjutnya, sekali lagi, pantau anak Anda bermain dengan siapa, kemudian permainannya apa. Ini penting banget untuk pertumbuhan anak Anda ke depannya.
Nah, kemudian lagi yang kelima adalah Mbak-mbak dengarkan ia curhat tentang apa saja ya. Mendengarkan curhat dia, ketika nanti dia dewasa, dia akan menjadikan Anda tempat curhat yang paling benar, yang paling cocok dan dipercaya. Jadi sekecil apapun curhatan Anda, dengarkan ia ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang ini yang terakhir, biasanya kalau anak kecil datang ke tempat orang dewasa kemudian dia tidak mau, apalagi dewasanya itu dia takut dengan orang laki di dalam rumah tersebut, usahakan untuk tidak Anda memaksakan diri untuk mendatangi rumah tersebut. Intinya adalah mendengarkan kata anak Anda. Kalau dia takut, berarti Anda tidak boleh memaksanya untuk masuk ke rumah tersebut dan menanyai baik-baik ketakutan dia apa. Jadi sejak dini ajarkan anak perempuan Anda seperti itu ya. Itu riset yang saya baca. Jadi mungkin Mbak-mbak berkata bahwa penting atau enggaknya, sekali lagi ini hanya saran saja. Untuk kasus yang depan saji seorang ayah merudal paksa anak, sekali lagi Mbak-mbak kalau memiliki anak perempuan harus ekstra hati-hati, apalagi tinggal dengan ayah kandungnya. Walaupun enggak semuanya, namun sekali lagi yang namanya laki-laki bisa saja khilaf karena perbuatan setan ya. Intinya berhati-hati ketika memiliki anak perempuan, apalagi Anda meninggalkan mereka di rumah sendiri. Nah, itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini Duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.